Hai kalian, selamat datang kembali di channel ini. Gimana kabarnya? Semoga kalian senantiasa sehat dan aman. Jadi di video kali ini aku mau bawain cerita, tapi bukan berdasarkan game, melainkan salah satu manga atau komik Jepang. Tapi tetap pastinya aku akan jelasin alur cerita, hanya saja aku persingkat, jadi hanya mengambil ringkasan yang penting dan diakhiri dengan kata-kata atau pesan moral yang bisa diambil dan mungkin akan berguna untuk di kehidupan kita di saat ini dan seterusnya. Sebelum aku mulai ceritain isi komiknya, aku perlu kasih tahu bahwa ada kemungkinan di video ini aku pakai kata-kata yang agak santai atau ibarat lagi cerita sama teman. Dan terakhir mohon maaf misal ada salah penyebutan kata ataupun juga ternyata ada alurnya yang salah dikit ketika aku ceritain isi komiknya, karena aku nggak baca lagi dari awal, jadi cuma kasih tahu apa yang aku masih ingat dan kalian bisa koreksi di kolom komentar ya. Nah sekarang aku ingin nanya, kamu percaya nggak kalau misalkan orang baik bisa jadi bukan orang baik lagi hanya karena dirugikan berkali-kali atau dimanfaatin berkali-kali? Kalau percaya, maka aku nanya lagi, kira-kira penyebabnya karena apa? Gimana? Udah jawab? Kalau udah jawab, maka sekarang aku yang jawab. Kalau menurutku, penyebabnya karena orang lain. Apakah kamu jawabnya sama sepertiku? Kalau iya, aku jadi ngerasa mungkin kamu pernah ngerasain hal nggak enakin, entah dari pengalamanmu secara langsung atau dari pengalaman orang lain. Dan aku hanya bisa bilang rasa kesal itu manusiawi, tapi seusaha mungkin jangan sampai dendam, karena itu udah masuk penyakit hati. Dan tetap gunain akal sehat sebisa kita, karena kalau enggak, itu penyakit hati jadi makin menggerogoti batin atau jiwa kita sendiri, dan hidup itu jadi serasa makin hancur aja gitu. Seperti anak cowok yang mau ku ceritain ini. Anak cowok yang ku maksud ini adalah karakter utama dari komik Jepang yang berjudul Jujika no Kunin atau Inggrisnya sebagai Cross of the Six People. Cowok karakter utama ini namanya Uruma Shun. Dari umur 12 tahun, anak ini adalah anak yang baik hati, malu-malu, penyayang binatang, dan ia punya sikap perhatian yang tulus dan menghargai yang terjadi di kehidupannya. Ia juga punya orang tua yang harmonis dan adik laki-laki yang bernama Kakeru Uruma. Itu juga sama penyayang dan perhatian sama abangnya ini. Cuma kata harmonis ini hanya berlaku di kehidupan keluarganya, tapi enggak di kehidupan sekolahnya. Jadi karena sikap baiknya Uruma Shun itu, akhirnya dijadiin target bully. Dan yang ngebully ini bukan cuma satu orang, tepatnya tuh satu kelompok yang dipimpin sama anak cowok yang mukanya tuh kayak feminin gitu, kayak cewek, namanya Kyo Shigoku. Dan tujuan mereka ngebully Uruma Shun hanya karena mau uji coba seberapa mereka bisa ngebully dan pujokin diri Uruma Shun ini sebelum Uruma Shun itu jadi bundir. Awalnya Shun ini masih ladenin baik-baik dan masih terima aja perlakuan bullying dari satu kelompok busuk ini. Padahal mentalnya Shun itu lama-lama jadi kayak capek, kayak udah gak kuat. Dan apakah Shun ngomong atau ngadu ke orang tuanya? Enggak. Mungkin karena ia juga gak mau ngerepotin orang tuanya ya, apalagi adiknya. Si Shun ini pokoknya gak mau kalau misalkan senyuman adiknya tuh jadi hilang juga gitu. Sampai akhirnya pas Shun udah bener-bener di tahap udah gak kuat lagi, akhirnya adeknya si Kakeru ini nanya dan minta abangnya tuh jujur aja gitu. Akhirnya abangnya ngaku udah mulai jelasin kalau ia tuh dibully dari sekolahnya, yang jadinya orang tuanya Shun baru tahu dan berniat untuk Shun dipindahin aja gitu sekolahnya. Tapi sayangnya satu kelompok busuk dan rempong ini nggak udahan gitu aja, bener-bener deh sumpah. Dan Shun ini tuh jadinya masih disamperin gitu. Yang sampai parahnya itu pas Shun lagi gak ada di rumah gitu karena pergi berbelanja, satu kelompok ini malah jadi bagi misi. Jadi Kyo dan satu anak buah itu targetin orang tuanya Shun, serta adeknya Shun juga itu ditargetin yang tahu lagi di mobil dan lagi habis ngejemput bapaknya gitu. Sedangkan 3 anak buah pembuli ketemu sama Shun yang baru kelar berbelanja dan ngasih HP yang bilangnya telepon dari Kyo.
Kyo tuh bilang ke Sun kalau ia tuh kecewa Sun tuh kayak kabur dari mereka gitu, dan ngasih kata-kata semacam kode kalau keluarga Sun yang jadinya ditargetin, sedangkan Sun jadi panik, jadi curiga, mau nanya detail ke Kyo tapi nggak bisa karena dimatiin langsung teleponnya. Dan Kyo pada akhirnya sengaja bikin kecelakaan yang otomatis bikin orang tua Sun itu meninggal di mobil, sedangkan adiknya Sun itu sebenarnya masih hidup tapi kemudian dipukul lagi sama Kyo sampai pingsan. Dan apakah mobil itu langsung ditinggal? Enggak, dibakar sama pembulinya. Dan mobil itu jadinya enggak kosong, masih ada orang tua dan adiknya di dalam. Yang jadinya tuh adiknya kondisinya koma dan jadinya dirawat di rumah sakit. Dan penampilan tuh hampir semuanya diperban. Dan Sun tuh kini jadi tinggal sama kakeknya, yaitu kakeknya tuh dari pihak ayahnya Sun ya. Jadi ayah dari almarhum ayahnya Sun, ribet juga ya. Yang sebenarnya mendiang orang tua Sun itu dari lama sebelum ada pembulian gini tuh, sebenarnya orang tuanya Sun itu tuh sengaja nggak mau anak-anak mereka tuh ketemu kakeknya. Dan Sun tuh sempat nanya kenapa almarhum bapaknya itu nggak mau jelasin, tapi hanya bilang kalau Sun pasti bakal takut nantinya sama kakek ini. Tapi kemudian Sun akhirnya jadi tahu kalau kakeknya ini sebenarnya bisa dibilang sebagai spesialis dalam yang namanya eksekusi dari zaman perang sebelumnya. Dan ketika kakeknya tahu penyebab kemarahan dan kesedihan cucunya, si Sun ini yang karena jadi udah tahu kronologi kakeknya, jadi udah tahu kronologi apa kejadian bulinya gimana ke Sun gitu sampai orang tua dan adiknya kena bahaya gitu. Jadinya tuh Sun berlatih selama 4 tahun di bawah bimbingan kakeknya dengan tujuan untuk eksekusi kelima pengganggu dalam satu kelompok itu. Namun Sun kini sayangnya udah jadi pribadi yang berbeda sih daripada sebelumnya. Jadi sering diam, gak mau berteman, jadi ansos gitu. Dan selama Sun dibimbing kakeknya, sebenarnya kakeknya tuh kasih tahu ke cucunya agar berjanji sama dirinya untuk tetap coba kasih kesempatan buat satu kelompok busuk ini, karena mungkin siapa tahu aja mereka ke depannya jadi tobat gitu, atau jadi lebih baik daripada sebelumnya gitu. Tapi ya Sun awalnya dengerin, tapi sayangnya janji ini jadi seperti nggak kedengar lagi pas Sun tuh baru nyadar kalau satu kelompok busuk ini tuh nggak akan pernah yang namanya nunjukin rasa penyesalan atas tindakan yang mereka udah buat, dan jadinya sama sekali nggak bisa ditebus gitu. Dan akhirnya satu persatu anak buah di satu kelompok busuk itu, kecuali Kyo, leadernya itu, akhirnya ya dieksekusi dengan cara berbeda, yang mana ya ambil inspirasi tuh dari zaman dulu gitu, gimana caranya ngeeksekusi orang. Dan kalau kamu ada yang nanya apakah sadis? Iya, sadis. Tapi pas sesi eksekusinya itu, rumah Sun tetap kondisinya tenang dan bodo amat aja, atau mungkin lebih tepatnya kayak udah mati rasa gitu. Bener gak ada sikap ragu ataupun gak ada rasa kasihan gitu. Cuma perlu diingat juga ya kalau Uruma Sun ini bukan tipe yang melibatkan orang yang gak bersalah pastinya, kecuali dari mereka sendiri yang ngehalangi rencana Uruma Sun. Jadi kalau misalkan ya ada yang sengaja gangguin rencananya meski dia nggak ngerugiin Sun dari awal, ya tetap maksudnya diikut eksekusi gitu. Kalau misalkan ambil satu kejadian tuh, contohnya seperti satu kejadian di mana ada Azuma Chizuru, satu teman sekolahnya Uruma Sun ini, ketika cewek itu tahu soal eksekusi salah satu pembuli dari Uruma Sun, Sun tuh hanya bilang ke Chizuru kalau dia akan bunuh cewek itu misal nggak diem soal eksekusi yang Sun buat ke si salah satu pembuli itu. Dan kalau ada yang nanya apakah Uruma Sun benar-benar jadi orang yang jahat sepenuhnya, itu juga enggak sih, enggak gitu. Kayak gimana ya, meski dia orang yang berbeda gitu, maksudnya enggak sama seperti sebelumnya,
dia sebenarnya masih ada mau nunjukin rasa empati atau sikap baik gitu, meskipun ya tipis, bener-bener terbatas banget gitu jadinya. Tapi ya gimana pun juga ya pasti pada tahu ya kalau tetap saja apa yang Sun lakuin soal eksekusinya itu sebenarnya nggak bisa dibenarkan. Jadi berasa serba salah ya, karena mau gimana pun juga terlepas dari balas dendamnya, Urmasun sudah masuk tindakan kriminal atau sudah jadi seorang pembunuh. Terus misal ada yang nanya kenapa kok tindakan kriminal yang dibuat Urmasun dan Kyo nggak ada yang tahu ya. Untuk detektif atau mungkin polisi sebenarnya tuh udah nyari-nyari tahu, tapi yang kayak ketahuan curiganya tuh ya baru dari Urmasun. Jadi yang dicurigai ya hanya Sun aja gitu. Cuman buktinya masih susah diketemuin. Ya gimana nggak susah ketemunya, orang Sunnya tuh pas udah eksekusi langsung ilangin jasadnya dan kemudian rapihin. Sedangkan Kyo ya rajin cuci tangan pakai sabun Lifebuoy. Enggak, canda, garing, maaf. Maksudku dirinya tuh keseringan pakai perantara atau seperti manipulasi gitu. Dan waktu Kyo mukul adiknya Sun itu yang kejadian di mobil itu sebenarnya pakai batu, dan kayaknya tuh batu juga nggak dicari. Jadi bener-bener itu mobil kebakar pure dianggap kecelakaan sama orang-orang jadinya. Tapi ya kedepannya Urmasun akhirnya berhadapan sama Kyo. Itu pas kebetulan adiknya si Sun, si kakek itu udah sadar dari koma, cuma kayak agak hilang ingatan dan mati rasa sih. Pokoknya pas berhadapan sama Kyo, adiknya udah sadar dari koma, adiknya tuh diculik, kakeknya juga diculik sama Kyo nih. Dan pada akhirnya mereka berdua jadinya juga meninggoy, dan Sun tuh jadi sangat pendiam dari situ. Udah putus asa banget dan mulai nyalahin diri juga, karena ia ngerasa gara-gara dia tuh ada sama kakeknya, satu-satunya anggota keluarga dekatnya yang tersisa, jadi keikut musnah gitu. Sedangkan pihak polisi kemudian akhirnya tahu dan bisa lacak Sun karena petunjuk. Tapi Kyo berhasil kabur dari situ, sedangkan Sun ini nggak ngelakuin apapun dan jadinya hanya nerima untuk serahin diri ke penjara. Tapi niat balas dendam ke Kyo itu makin besar, dan Sun jadi punya tekad untuk agar ia tuh bisa lebih kuat lagi gimana pun resikonya gitu. Cuma beberapa tahun kemudian Urmasun itu kena yang namanya amnesia, tapi meskipun ia hilang ingatan, namun ia masih ingat metode yang diajarkan kakeknya, dan maksudnya metode eksekusi ya. Dan ia akhirnya bekerja sebagai eksekusi bayaran profesional dengan seperti biasa dalam kondisi tenang, gak ada emosi apapun, sama seperti ketika dia eksekusi ke para pembuli sebelumnya. Dan amnesianya terhenti ketika ia ketemu teman alumni sekolahnya lagi, yaitu Azuma Chizuru, di mana Urmasun ingat kalau ia harus mengeksekusi seorang laki yang merupakan leader dari kelompok yang membuli dia dulunya, yang bernama Kyo ini. Oke, jadi ceritanya seperti itu dulu. Kalau kalian penasaran bisa lihat manganya langsung, masih ongoing, belum tamat. Dan perlu diingat bahwa komik ini enggak rekomendasi untuk kalian yang enggak kuat lihat yang namanya bentuk atau berbau kekerasan fisik, atau cara bentuk eksekusinya, atau kenegatifan lainnya. Dan gak cocok juga untuk yang usia masih di bawah lulus sensor. Tapi aku gak bisa kasih patokan umurnya berapa, karena aku gak tahu akuratnya. Tapi yang pastinya yang baca tuh bagi yang sudah bisa menggunakan akal sehatnya, dan sadar ketika sebelum mau bertindak, dan bisa membedakan mana yang bisa diambil sisi positif untuk direnungkan dan buang sisi negatifnya. Atau maksudku singkatnya seperti, pokoknya cocoknya buat pembaca yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk itu. Kemudian masuk ke pembagian pesan-pesan moral yang bisa diambil dari cerita ini. Menurutku seperti pepatah yang
kamu atau kalian pernah dengar kalau mulutmu itu harimaumu, jadi ada baiknya untuk jaga dalam berkata-kata ketika mau ngomong ke orang supaya nggak ada penyakit hati. Dan itu nggak hanya sebatas mulut atau ucapan, tapi juga tindakan. Jadi hati-hati dalam bertindak, yang kalau misalkan belak-belakan takutnya itu juga ada kemungkinan tuh jadi bisa merugikan orang lain atau diri sendiri. Jadi itu harus berhati-hati. Kemudian aku percaya para penonton atau subscriber aku yang mengikuti video ini itu orang yang pintar, orang yang kuat, orang yang baik, dan mau menggunakan akal sehatnya ketika bertindak ataupun mengucap. Jadi berhati-hati pokoknya dan tahu batasan. Jadi aku percaya dari kalian itu nggak ada yang melakukan kegiatan yang namanya bullying orang. Kalau ada, aku mohon kiranya untuk hentiin, dan ada baiknya untuk nggak ngerendahin yang lain, karena siapa tahu aja orang yang direndahkan itu bisa lebih hebat nantinya, bisa lebih sukses nantinya. Jadi tetap masing-masing pada tempatnya aja, saling nyemangatin satu sama lain. Mendingan selama itu wajar, selama itu baik. Cuma ya memang ini balik ke keputusan masing-masing, karena aku percaya manusia itu beragam. Jadi pikiran beragam, pendapat juga beragam. Dan kalau misalkan masih ada orang yang heran, aku merasa pilihannya jadi cuman hanya satu aja, yaitu mesti dirasain sendiri dulu. Tapi PR-nya adalah ketika kena akibatnya, maka perlu waktu banyak agar bisa berdamai nantinya dengan akibat yang mau dihilangin itu sebenarnya nggak bisa gitu. Jadi ibarat vas bunga, kalau udah pecah dan mau dirakit lagi ya bisa aja, tapi tetap ada bekas goresan pecahnya. Ya jadi aku pikir mungkin segitu aja pesan-pesan moral yang bisa diambil dari cerita atau kisah ini. Maka sekian video kali ini, aku berterima kasih bagi yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir, dan mohon maaf sekali lagi misalnya ada kekurangan ataupun salah penyebutan kata sama video berlangsung. Tapi jika kalian suka dan ingin beri apresiasi, bisa bantu subscribe channel ini, like, dan juga share ke teman-teman kalian juga yang pengen tahu isi video ini atau isi cerita komik ini. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Dadah.